beda ngantuk dengan tidur. Ya, apa sih bedanya ngantuk dengan tidur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu nawaqidil wudu, bab yang menjelaskan tentang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ahdihi, pada masa itu, yantadhirunal isya'a, mereka menunggu-nunggu sholat isya, hatta tahfiqa, sampai-sampai terangguk-angguk apa? Usuhum, yaitu kepalanya. Tsumma yusalluna, kemudian para sahabat atau mereka ini langsung sholat. Wala yatawaddauna, dan mereka tidak melaksanakan wudu lagi. Akhrajahu Abu Dawud wa shahhahahu Daraqutni wa asluhu fi Muslimin. Ini ada hadis datangnya dari Sayyidina Anas bin Malik. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melaksanakan sholat isya itu agak malam, perkiraannya sekitar antara jam 10 sampai 12 malam begitu. Para sahabat menunggu, karena Rasulullah belum datang, maka sholat tidak dilaksanakan. Jadi sahabat-sahabat itu terkantuk-kantuk, Pak. Terkantuk-kantuk itu sampai kepalanya itu terangguk-angguk gitu. Oh, ngantuk kan biasa begitu, Pak, ya. Nah, datang Rasulullah langsung sholat, tidak wudhu. Nah, berarti kantuk atau mengantuk itu tidak membatalkan wudhu. Ngantuk yang bagaimana? Ya, beda ngantuk dengan tidur. Ya, apa sih bedanya ngantuk dengan tidur? Ya, podo-podo malam nih, Pak, gitu loh. Kalau ngantuk itu suara di sekitarnya itu masih kedengaran, bisa-bisa masih paham, dirasani si paham, itu ngantuk. Tapi kalau suara di sekitarnya sudah tidak kedengaran, atau masih kedengaran tapi tidak paham apa yang diucapkan oleh orang lain, itu namanya tidur. Jadi ngantuk itu tidak membatalkan wudhu. Kalau tidur, terima kasih, itu membatalkan wudhu. Jadi umpamanya kalau real begini ya, ini ngantuk atau tidur atau begini ya. Orang itu kalau Jumatan itu khusyuk, Pak, sampai-sampai jamaah di sini tuh di foto dari belakang, tidak kelihatan kepalanya, saking nemenengo ini. Nah, ini ngantuk atau tidur. Nah, tidur yang tidak membatalkan itu apabila pantatnya ini, umpamanya duduk ya, seperti saya ini duduk ini, kalau pantatnya ini pas dan kuku solid, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ngapain kalau begini, nah ini diangkat satu ya, kadang-kadang begini, oh pemane diangkat dua begini, terus ini umpamanya ya, ada gini terus ngantuk begini, ini membatalkan wudhu. Kenapa? Karena ada dimungkinkan
saat tidur tadi itu kentut. Jadi dia nggak paham saya tadi kentut atau tidak. Tapi kalau begini, ya silo begini, opo maneh wonge sehat pak, ibu sehat ya, lemu maksudnya ya, wonge lemu, ini kemungkinan kentut itu sulit. Tapi kalau orangnya kurus, ada sebagian ulama itu kadang-kadang mengatakan batal. Ini wonge kurus pak, karena bisa kentut mumbul gini mungkin ya. Jadi intinya kalau kita duduknya ini solid semacam ini tidak membatalkan. Bahkan di beberapa keterangan Imam Syafi'i itu wudu untuk sholat maghrib itu dipakai untuk sholat subuh. Jadi sholat maghrib itu wudu, isya gak wudu, subuh gak wudu. Apa gak tidur? Tidur. Nah tidurnya para ulama itu kadang ya duduk begini aja. Sampai-sampai Imam Syafi'i itu meninggal itu karena sakit ambeien, karena banyak duduknya pak. Nah ini saya enggak sakit ambeien karena banyak duduknya, soalnya sopir bis kan nunggu ya pak. Durung tumon aku sopir bis itu ngadeg itu durung tumon ya. Nek konet kondektor itu ngadeg itu ya. Jadi ngapunten bapak-bapak khususnya yang sholat itu Jumatan, longgo sendean pak, sendean ini tek ya. Itu kadang-kadang kita nggak paham kalau kentut ya. Ada orang itu diangkat satu begini sambil tidur, ada ngorok sisan, ngono itu sholat Jumatan langsung sholat. Padahal ngapunten, salah satu dari syarat sahnya sholat, salah satu syarat sahnya sholat adalah tidak berhadas kecil maupun berhadas besar. Nah kalau nggak punya wudhu, dia itu berhadas kecil. Kalau sudah berhadas kecil, sholat tidak sah, eman ya. Jadi kita upayakan kalau orang yang tidurnya semacam itu, monggo, apalagi tidurnya berbaring ya, ini nanti akan bisa menimbulkan kentut dan seterusnya. Intinya pokok kentut itu bisa ditahan, itu tidak membatalkan wudu. Jadi sekali lagi kalau hanya ngantuk ya, ngantuk itu ya tadi itu ono wong ngrasani masih dengar dan paham. Kalau tidur ada orang ngrasani kita meskipun dengar tapi tidak paham apa yang dikatakan. Nah ini para sahabat sambil menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini duduk. Nah duduknya sampai hatta tahfiqa usuhum, sampai kepalanya terangguk-angguk begini ya. Jadi semacam itu ya. Ada pertanyaan mungkin? Jadi ini ada pertanyaan setelah sholat maghrib tidak pulang, soalnya ndak omah disangeni bojo terus pak. Jadi wis masjid ini ae gak mulai opo ndak omah diomeli bojo, nunggu jamaah ini didoakan para malaikat terus. Nah gitu pak, daripada diomeli bojo ndak omah enak didongakno malaikat. Nah sambil nunggu ini karena kono koncone berbaring. Nah, berbaring ini apakah membatalkan wudhu? Ya tadi, kalau umpamanya terkantuk, hanya ngantuk, itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau sudah tertidur, itu membatalkan wudhu. Maka harus berwudhu. Pokoknya dititeni ae, Pak. Nek ana wong mari maghrib gak mulai ijenan, berarti ndok omah iki diomeli bojo. Ya,
seperti Pak Budi ini ya, tapi ini contoh, tapi tidak pernah melakukan Pak ya, gitu ya. Apa? Oh, belum datang ininya ya. Jadi kalau sampai ketiduran Pak, oh ya, itu membatalkan wudhu. Saya dulu pernah punya teman namanya almarhum Buang Haryono Pak. Anaknya gemuk sekali ya, sholat subuh saya pikir dia tuh khusyuk sekali, gemuk anaknya itu. Pas waktu sujud ya, sujud pertama itu ya, terus duduk sujud kedua, semuanya berdiri, dia tuh sujud terus. Khusyuk minta ampun ini sholat subuh. Ternyata sampai salam sujud terus, disenggol golek tidur. Wong lemu itu panjangnya tuluan panjangnya Pak, wong lemu itu ya. Nah ini bagaimana? Ya batal, membatalkan wudu, juga sholatnya batal. Wong nggak ikut sholat selanjutnya. Oleh karena itu, nah, kalau hanya sekedar kadang-kadang kita subuh ya berdiri lep begitu ya, itu masih ngantuk ya, bukan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.